Iya, shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Misbah Doa di mana saja berada. Kita kembali berjumpa pada hari ini ya. Kita bersyukur sebab berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Dia. Saudara, di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, mari kita terus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan itu adalah tanda bahwa kita percaya kepada Dia, bahwa keadaan bisa berubah tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita, biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami semua bersatu hati, semua kami yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di negara-negara lain. Kami mau datang memuji menyembah Tuhan, membawa pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Di tengah keadaan yang sulit kami mau tetap percaya tangan Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini pernyataan iman kami Tuhan. Engkau lihat hati kami malam hari ini Bapa. Kami semua terbuka bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Semua yang ada pada kami hanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Pujian dari mulut kami, tanda ucapan syukur kami Tuhan. Di tengah keadaan yang berat sekalipun kami tahu Tuhan tidak pernah memberi ular kepada kami yang meminta roti kepada Engkau. Kami tahu tangan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama saudara. Katakan kepada Tuhan, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Katakan, Tuhanku tidak pernah memberikan ular beracun pada mereka yang meminta roti. Amin. Yes. Ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hatimu saudara. Amin. Indah semua yang Tuhan beri, yang Tuhan beri. Mari sekali lagi kita mengatakan di hadapan Tuhan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami saudara. Amin. Akan pernah memberi, amin, ular beracun pada yang meminta roti padanya. Amin. Pada yang minta roti, satu hal tanamkan di hatimu. Amin. Yes Lord. Semua yang Tuhan beri. Katakan tangan Tuhan. Sedang merindah
melihat pelangi kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan pujian ini. Katakan, mari kita ganti kau dengan ku, saudara. Apa yang ku alami kini, mungkin tak dapat aku mengerti. Yes Tuhan, aku mengerti cobaan yang aku alami, cobaan yang aku alami tak melebihi kekuatanku. Amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan tak akan memberi, Tuhanku yes tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti kepadanya. Amin. Satu hal mari tanamkan di hati kita, saudara. Indah semua yang Tuhan beri. Yes, yang Tuhan beri. Lebih lagi percaya kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, kami percaya tangan-Mu sedang merenda kehidupan kami Tuhan. Percaya kau lihat pelangi kasih tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan sedang merindah suatu karya yang agung dan mulia Tuhan. Amin. Oh, saudara, pelangi kasih-Nya. Mari lebih lagi katakan tangan Tuhan. Tangan-Mu sedang merenda sesuatu yang mulia Tuhan. Satu karya di dalam hidup kami yang agung dan mulia Tuhan. Kami percaya itu, dan satu saat nanti kami akan melihat menanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Oh, kami akan melihat pelangi kasih-Mu Tuhan tercurah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau tidak pernah salah Tuhan dengan rencana-Mu atas hidup kami. Beri kami kekuatan untuk terus menanti karya yang mulia itu Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Kami tahu dan percaya seringkali kami tidak sabar menunggu waktu-Mu Tuhan, tapi hari ini kami mau percaya bahwa Engkau yang tahu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walaupun kadang tak mudah untuk kami mengerti Tuhan. Amin. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu-Mu
katakan saudara, amin. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan. Aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti, lebih lagi katakan waktumu Tuhan. Oh, pasti yang terbaik, walaupun kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan, melewati segala pencobaan di hidup kami. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan. Aku akan tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi katakan waktu Tuhan. Oh, pasti yang terbaik, walau kadang tidak mudah untuk kami mengerti Tuhan. Yes Lord. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu yang terbaik bagi kami. Ajar kami terus menantikan waktu-Mu Tuhan. Sekalipun terkadang rasanya berat, sekalipun rasanya terkadang ingin segera kami melihat pertolongan Tuhan, namun ajar kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa waktu-Mu itu yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walaupun kadang tak mudah lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang, lebih lagi waktu-Mu Tuhan. Yes, katakan pasti yang terbaik bagi kami, walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa, waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena itu kami mau terus percaya Kau Allah yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan segala rencana dan kehendak-Mu itu yang terbaik buat kami Tuhan. Katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terbesana. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kau yang layak kami muliakan. Kau yang layak kami percaya kuasa-Mu besar. Lebih lagi engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, katakan Kau Allah yang besar. Katakan dengan imanmu saudara, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. ajaib dan mulia Engkau Tuhan. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam hidup kami Bapa. Karena itu biarlah terus Engkau bawa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan dan proses Tuhan yang diizinkan dalam rumah tangga kami. Di tahun 2020 kami mengalami suatu musibah, yaitu kami ikut asuransi bodong Bu. Kami ditipu sebesar 100 juta. Dan lalu belum selesai masalah yang pertama, datang lagi masalah kedua, yaitu suami saya diberhentikan dari tempat pekerjaannya. Mungkin karena hal itu saya jadi tertekan dengan kondisi yang terjadi sehingga kepala saya sakit berat di sebelah kiri. Iya, jadi saudara, ya biasa ketika orang menghadapi masalah apalagi ditipu uang 100 juta, ya itu tidak kecil. Sehingga menyebabkan penyakit karena diingat terus sehingga sakit kepala ya. Apalagi suaminya diberhentikan dari tempat pekerjaannya. Ya, itu yang menyebabkan sakit kepala berat sebelah kiri, migrain ya. Saya bahkan sudah ke dokter dan dokter bilang kalau saya ini tensinya tinggi sehingga saya mengalami migrain atau sakit kepala sebelah. Tetapi meski saya sudah minum obat sakit kepala, saya tetap sakit Bu kepala saya. Iya, karena itu datang dari pikiran ya. Lalu pada awal 2022 saya buka HP
dan tiba-tiba mesbah doa ibu muncul di beranda YouTube saya. Lalu saya mencoba mendengar khotbah ibu dan saat itu ibu berdoa mengatakan untuk menaruh tangan di bagian tubuh yang sakit dan saya pun mengikuti doa ibu. Saya imani yang ibu katakan ya, dan ibu masih berdoa dan saya saat itu juga meletakkan tangan di kepala saya. Ketika ibu sedang berdoa, saya merasakan kayak ada bunyi, ada yang kepletek gitu. Disitulah saya langsung mengalami kesembuhan yang dari Tuhan, luar biasa Bu, Tuhan itu ajaib. Ya bahkan merasa ada yang kayak bunyi ya pletek gitu uratnya saudara ya, luar biasa Tuhan. Sejak saat itu saya terus mengikuti mesbah doa dan saya mengucap syukur karena semua Tuhan turut ya bekerja. Saat suami saya menganggur, anak saya diterima di Unhas. Dan sekarang ini puji Tuhan suami saya sudah mendapatkan pekerjaan kembali. Saya mau bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan. Juga kepada Ibu Debbie yang terus menguatkan saya lewat khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan. Doa saya semoga pengurapan dan berkat yang baru terus mengalir dalam kehidupan Ibu sekeluarga dan juga seluruh tim mesbah doa. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa saudara kesaksian malam ini. Ya memang ketika orang itu tertekan menghadapi masalah, persoalan, apalagi ya ditipu 100 juta saudara ya. Dan saat yang bersamaan suami kehilangan pekerjaan. Ya itu pasti pusing kepalanya, tetapi buktinya semua bisa terlewati. Di saat yang bersamaan ya puji Tuhan ya mesbah doa saya lewat di beranda YouTube Ibu. Sehingga ibu klik dan dia ikuti doa saya ketika saya berdoa untuk yang sakit. Meletakkan tangan di bagian yang sakit, ibu ini meletakkan tangannya di kepala. Ya saat saya sedang berdoa dia mendengar ada bunyi kletek gitu. Dan saat itu juga kesembuhan terjadi, dia hilang semua sakit kepala migrain. Bahkan puji Tuhan ya sekarang suami sudah mendapat pekerjaan dan ya itu menjadi hikmah ya Bu, lain kali jangan sembarang berinvestasi sehingga ditipu 100 juta ya. Tapi saya percaya semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan, pasti ada hikmah yang dapat Ibu tuai di dalamnya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal 20. Judul perikopnya adalah ke-10 firman. Kemarin kita sudah selesai Keluaran pasal 19, bagaimana saudara Tuhan menyuruh bangsa itu ya untuk memperhatikan segala hukum-hukum yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka. Bahkan Tuhan sudah berkata jangan menembus batas ya untuk naik ke atas gunung karena gunung itu kudus ya. Dan kita sudah belajar betapa kudusnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan sehingga tidak dapat kita bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Sekarang kita masuk Keluaran pasal 20 ke-10 firman judulnya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku ya. Saudara kita lihat di sini. Ya bangsa Israel baru saja datang dari Mesir, suatu negeri yang penuh berhala dan banyak dewa-dewa. Karena setiap dewa itu mewakili aspek kehidupan yang berbeda. Ya makanya dewanya banyak, saudara. Ada dewa kesuburan, ada dewa ini, ada dewa itu ya. Setiap dewa itu mewakili satu kebutuhan. Tetapi kita punya Allah yang menjadi sumber segala-galanya. Ya dia Allah atas alam semesta, atas langit bumi. Ya tidak seperti dewa-dewa Mesir. Nah ketika bangsa ini baru pulang dari Mesir, negeri yang penuh dengan penyembahan berhala, dewa-dewa yang memiliki aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan mereka, maka adalah hal yang umum untuk menyembah banyak dewa ya dengan tujuan untuk memperoleh jumlah berkat yang maksimal.
Ya, jadi bangsa ini juga ya menjadi satu yang wajar mereka menyembah dewa-dewa yang sesuai yang mereka butuhkan, dewa kesuburan supaya hidupnya makmur, dewa ini, dewa itu, saudara. Nah, ketika Allah menyuruh umatnya menyembah dan percaya kepadanya, hal itu tidak terlalu sulit bagi mereka. Ya, dia hanyalah satu Allah ya untuk ditambahkan dalam semua daftar. Ya, namun ketika Allah berfirman tidak boleh ada Allah lain selain aku, itu yang sulit bagi mereka, saudara. Ya tadinya kalau cuma disuruh menyembah kepada Allah ya bagi mereka ya udah tambah lagi lah ya anggap dewa kita kan sudah banyak nih ya tambah satu Allah, Allah Israel. Tapi ternyata Tuhan berfirman jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu patung ya menyerupai apapun kata Tuhan yang ada di atas di langit maupun yang ada di bawah di bumi. Tidak boleh ada patung ya yang kita sembah ya, baik patung dalam bentuk menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi ya, yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ya. Firman ini datang, 10 hukum datang kepada bangsa ini, saudara. Ya, di mana Tuhan berkata, ya akulah Allah, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama yang disampaikan, saudara. Maka ini menjadi sulit bagi bangsa ini karena ya mereka harus membuang dewa-dewa yang lain ya dan hanya benar-benar menyembah kepada Allah saja. Ya, itu sulit diterima oleh bangsa ini. Tetapi bila mereka tidak belajar bahwa Allah yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Allah satu-satunya Allah yang sejati, maka mereka tidak akan bisa menjadi umatnya, saudara ya. Kenapa? Karena dikatakan dia Allah yang cemburu. Tidak peduli betapa setianya mereka mentaati 9 perintah lainnya. Tapi jika ada Allah lain yang menjadikan perintah itu sebagai perintah ya pertamanya yang mereka langgar, wah itu akan semua yang 9 itu tidak akan ya ada gunanya, saudara. Saat ini ya kita dapat membiarkan banyak hal menjadi Allah-Allah kecil dalam hidup kita, saudara. Mungkin itu uang, popularitas atau apapun, jabatan, sehingga Allah-Allah huruf kecil itulah yang memimpin hidup kita sehingga kita melakukan segala cara. Ya, bila kita terlalu memusatkan perhatian, saudara, hati-hati kepada hal-hal tersebut untuk memperoleh identitas ya, bahkan merasa ada rasa aman di dalamnya. Ya, ingat saudara, Allah itu Allah yang cemburu. Tidak seorang pun ya mulai dengan maksud untuk menyembah hal-hal tersebut. Namun karena banyaknya waktu yang kita gunakan untuk hal-hal itu, maka ya terkadang tidak secara sengaja ya kita akhirnya terjebak di dalam hal-hal itu sehingga kita malah membiarkan hobi-hobi kita, jabatan kita, harta kita itu mengambil tempat yang utama dalam hidup kita sehingga tanpa kita sadari ya Tuhan mulai tergeser sehingga ada orang-orang yang lebih mencintai hobinya daripada mencintai Tuhan. Ya, dia punya banyak waktu untuk mancing, dia punya banyak waktu untuk bersepeda, tapi dia nggak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bahaya. Bertobat, saudara ya. Dan di sini dikatakan, saudara, ya Tuhan bilang jangan ada padamu Allah lain sebab aku ini adalah Allah yang cemburu. Ya, cemburu artinya apa? Allah yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Allah. Jadi hati-hati saudara, kalau hari ini kita jadi orang-orang yang membenci Tuhan, membenci kebenaran, awas, hati-hati, maka anak-anak kita pun, cucu kita pun akan mengalami ya kutuk dari Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu siapa? Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dikasihi Tuhan bahkan sampai turun-temurun kepada keturunan-keturunan mereka. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Contohnya gimana, Bu? Ya, saya bersumpah demi Tuhan. Wah, itu bahaya. Padahal kita sudah salah tapi berani bersumpah demi Tuhan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Itu artinya apa? Kita pun tidak bertobat tapi kita bawa-bawa nama Tuhan.
Dikatakan nama Allah itu adalah nama yang berkuasa, nama Allah itu khusus karena memang mengandung identitas pribadinya. Ya, menggunakan namanya secara sembrono atau untuk mengutuk adalah hal yang tidak dikenan oleh Tuhan, saudara ya. Dan ya, mari kita menyadari bahwa betapa seriusnya hal ini, saudara ya, bahwa nama Tuhan itu nama yang kudus yang tidak dapat kita permainkan dengan semau-maunya kita. Cara kita memakai nama Allah itu menunjukkan bagaimana perasaan kita yang sebenarnya terhadap Dia. Kita harus menghormati namanya dan memakai dengan tepat untuk mengucapkan namanya, saudara ya. Tidak boleh mengutuk, tidak boleh ya bersumpah demi nama Allah. Jangan pakai nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ya ayat yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan seluruh isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat yang ke-12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 13, jangan membunuh. 14, jangan berzinah. 15, jangan mencuri. 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 17, janganlah mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita melihat di sini Tuhan semua sudah diatur, saudara ya. Dikatakan harus kuduskan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk beristirahat dan beribadah pada Allah. Ya, Tuhan memerintahkan Sabat karena manusia perlu menggunakan waktu ya yang baik, terutama untuk mencari Tuhan, saudara. Kita bekerja 7 hari itu sudah cukup, saudara ya, dan kita berhenti 1 hari untuk menyembah Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dan untuk benar-benar ya kita pakai untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sudah cukup ya 6 hari kita bekerja. Dan Tuhan berkata ya, dikatakan ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini adalah satu-satunya perintah yang pertama yang disertai dengan sebuah janji. Ya, kalau yang lain cuma jangan membunuh, jangan ini. Tapi dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, untuk hidup dalam damai sejahtera generasi demi generasi di tanah perjanjian, orang Israel tentu perlu menghormati ya orang tua, saudara ya, menghormati keluarganya yang lebih tua. Tetapi apakah artinya hormatilah kedua orang tuamu? Ya, itu diantaranya berarti berbicara yang baik tentang mereka atau sopan kepada mereka. Ya, itu juga berarti tindakan-tindakan dengan cara menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Tetapi tidak mentaati mereka bila itu berarti tidak mentaati Allah. Itu berarti mengikuti ajaran dan teladan mereka untuk mengutamakan Allah. Orang tua memiliki tempat yang istimewa dalam pandangan Allah. Bahkan orang-orang yang mengalami kesulitan untuk hidup harmonis dengan orang tua mereka tetap diperintahkan untuk menghormati orang tua. Di Tuhan memberikan janji kalau kita menghormati orang tua maka akan panjang umur kita di tanah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata, ya, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, kata firman Tuhan. Jangan bersaksi dusta. Ya, bersaksi dusta itu berarti berbohong ya di depan orang atau depan pengadilan. Ingat, ya Tuhan tahu ya apa yang kau saksikan sebab Tuhan Maha melihat. Karena itu dalam situasi ya seperti apapun ya jangan menjadi saksi dusta, saudara ya. Artinya sesuatu kebohongan yang kita sebar-sebarkan, kita percaya dan meyakinkan orang, iya betul loh, saya melihat sendiri padahal kita tidak lihat. Nah, itu dosa, saudara ya, dan itu saksi dusta namanya. Ya, jangan mengingini apa yang punyai orang lain, ya harta milik orang lain ya, atau
istrinya, kata firman Tuhan, jangan kamu mengingini apapun yang dimiliki oleh orang lain, apalagi menjadi sakit hati, iri hati kepada orang itu hanya gara-gara harta. Bertobat, saudara. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang Maha melihat, Dia Maha tahu, dan Dia tahu apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Mari kita belajar ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini, mereka harus menepati. Demikian juga dengan kita, mari kita belajar untuk taat dan tepati segala perintah-perintah Tuhan agar hidup kita berbahagia. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang hukum-hukum Tuhan, jangan ada pada kami Allah-Allah lain, termasuk mungkin itu hobi kami, kesenangan-kesenangan kami, sehingga kami lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Itu berarti kami lebih menyembah kepada sesuatu itu. Mungkin itu dosa-dosa kami. Kami tidak mau menjadikan sesuatu menjadi berhala di hidup kami. Tuhan tolong lepaskan setiap kami yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, obat tidur, obat penenang, bahkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan amarah, kepahitan, kebencian. Kami buang semua itu di dalam nama Yesus. Kami mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Allah yang kami sembah di hidup kami. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Suami, istri, anak-anak semuanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah Israel, sebab Engkau Allah yang cemburu, yang membalaskan Tuhan semua perbuatan kami kepada keturunan-keturunan kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan, menghormati Tuhan, sehingga anak cucu kami berbahagia Tuhan. Berkati Bapa setiap keluarga kami yang belum mengenal Engkau. Tuhan boleh menjamah mereka sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Mari saudara, engkau mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya kesembuhan. Biar kesembuhan terjadi dalam hidup kami, sebab Tuhan Allah yang menyembuhkan kami. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan yang mengalami sakit, penyakit, engkau sembuhkan, engkau bebaskan, engkau merdekakan di dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, usir, patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal di hidup kami yang mengalami persoalan-persoalan yang berat, terlilit hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja. Berkati siap mereka yang hidup punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang selalu Tuhan mencari Engkau, berharap kepadamu, yang berkekurangan Tuhan mencukupi. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, kami lepaskan berkat dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan turun, roh pertobatan tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa ini rakyatnya bertobat, meninggalkan dosa-dosa dan kembali kepada kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan pemerintahan kami, mulai dari Pak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, atas seluruh pejabat di atas bangsa kami taruh roh takut akan Tuhan, roh kebenaran-Mu ada dalam kehidupan mereka, agar mereka sungguh-sungguh membawa bangsa ini ke dalam kehidupan yang mengenal Engkau. Bahkan berkat-Mu tidak terhalang atas bangsa kami. Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan, yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa karena ada pertobatan yang terjadi di bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati, bahkan setiap mereka yang setia berdoa di mesbah doa Tuhan jamah dan lawat. Biarlah kami semua boleh bertekuk lutut menyembah kepada satu Allah saja, yaitu Allah Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kami boleh diselamatkan. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.